إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian intensif sore 20 hari pertama Ramadan tahun 1444 Hijriah. Inilah majelis yang ke-20, majelis yang terakhir untuk kajian kita di sore hari, di seri kajian ini. Kita akan baca tentu sedapatnya halaman dan hadis, dan nanti akan untuk menyelesaikannya, mengkhatamkannya, nanti akan saya pertimbangkan waktu dan jadwal yang memungkinkan. Kemudian di pertemuan ini silakan jika ada nanti di akhir sesi, jika ada pertanyaan silakan bisa diajukan ke meja. Kemudian demikian juga diharapkan mungkin memberikan kesan dan kritikan untuk pelaksanaan kajian di sore hari ini atau di kajian intensif sore, mungkin hal-hal berkenaan dengan masalah metode pengajaran dan sebagainya. Mungkin ada masukan-masukan yang berharga, sangat ditunggu. Silakan dituangkan juga melalui kertas. Ya, kita lanjutkan di hadis yang ke-16 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin kalau Allah akan kabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahasanya Allah tidaklah mengijabahi doa yang berasal dari hati yang lalai dan lalai. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan urgensi kehadiran hati saat berdoa. Yang dimaksud kehadiran hati tidak kemana-mana, pikiran tidak kemana-mana, dan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, yaitu yakin kalau Allah kabulkan saat berdoa. Maka seorang muslim mengumpulkan kepingan-kepingan hatinya dan menghadirkan luasnya kasih sayang Tuhannya, dan bertekad pula dalam memohon dan yakin kalau Allah akan mengijabahi doanya. Berdoalah dalam keadaan kalian yakin bil ijabati, kalau doa akan dikabulkan. Al-Munawi rahimahullah ta'ala mengatakan, bi antakunu, dengan cara kalian ala halin dalam satu kondisi yang dengan kondisi tersebut kalian berhak untuk al-ijabah, terkabulnya doa berupa niat yang ikhlas dan kehadiran hati, dan melakukan ketaatan dengan anggota badan dan kuwatir raja dan rasa harap yang demikian kuat. Mubarakfuri rahimahullah ta'ala mengatakan, wa antum muqinuna bil ijabah, wawunya itu wawul hal, sehingga maknanya wal halu, dalam keadaan kalian yakin biha ijabah. Artinya kunu, jadilah kalian saat berdoa dalam kondisi yang dengan kondisi itu kalian berhak untuk mendapatkan ijabah doa, berupa melakukan hal yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar, dan memperhatikan syarat-syarat doa, semisal kehadiran hati, kemudian tarasud, mengintai waktu yang mulia untuk berdoa, kemudian tempat yang mulia untuk berdoa, serta memanfaatkan kondisi-kondisi yang indah
semacam ketika sujud dan yang lainnya. Hatta takuna al-ijabatu ala qulubikum, sehingga ijabah doa di hati kalian lebih dominan daripada penolakan doa. Ya, munif artinya tinggi dan mulia. Di tempat-tempat yang mulia, al-amkinah al-munifah. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, maka hadis ini mendorong untuk memurnikan amal untuk Allah, bersungguh-sungguh dalam taat, berbaik sangka kepada Allah. Walaysa mujarradar rukuni, tidak hanya semata-mata condong pada angan-angan, warohbah dan minat untuk mendapatkan apa yang diharapkan, wa wuqu'il matlubi, dan terjadinya apa yang diinginkan. Ada salah satu tabi'in yang mengatakan, ada'i bila amalin karami bila watarin. Orang yang berdoa tanpa amal, tanpa berbuat, itu seperti pemanah tanpa tali busur. Dia bawa anak panah, bawa busur, tapi busurnya tidak ada talinya. Kemudian dia mau memanah. Abu Bakar Al-Kalabadi mengatakan, orang yang memanah tanpa tali busur itu orang yang berangan-angan untuk bisa memanah dan bukan seorang pemanah. Karena tidaklah mungkin memanah tanpa tali busur, maka seakan-akan dia hanya berangan-angan untuk memanah. Maka jika dia bertekad untuk memanah dan ingin memanah, tentu dia akan siapkan tali busurnya baru memanah. Maka demikian juga orang yang berdoa tanpa beramal, dia adalah orang yang berangan-angan terwujudnya apa yang dia doakan, dan dia bukanlah orang yang menginginkan hal yang dia mintakan. Wala azimin, tidak pula orang yang bertekad ala talabi lahu, untuk mencari apa yang dia inginkan. Jika memang betul keinginannya melakukan apa yang dia doakan, azama ala talab, maka dia bertekad kuat untuk mencarinya, dan tekad kuat untuk mewujudkan apa yang dicari adalah amalun saleh, adalah amal saleh yang dilakukan sebelum berdoa. Wabikuli halin, kesimpulannya, la budda, haruslah dalam doa harus ada keyakinan hati bahasanya Allah itu mengabulkan, kehadiran hati, pikirannya tidak kemana-mana, husni dhanni billahi, baik sangka kepada Allah, husni rahbati, dan minat yang bagus, minat yang kuat, mengharap wajah Allah yang mulia. Fa inna hadza, maka ini semua diantara sebab yang paling penting untuk terwujudnya ijabah doa. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, doa adalah sebab yang mengharuskan terkabulnya doa manakala semua syaratnya lengkap dan tidak ada faktor-faktor penghalangnya. Dan terkadang ijabah doa itu meleset, tidak terwujud lintifai, karena tidak terpenuhinya salah satu syaratnya atau adanya faktor penghalang. Dan di antara syarat terkabulnya doa yang paling penting adalah kehadiran hati. Jangan sampai hati itu minta surga namun pikirannya jalan-jalan ke mall, ke pantai. Maka ini kalau redaksi ucapannya minta surga namun
pikirannya jalan-jalan ke mall, ini kiat efektif untuk tidak terkabulnya doa. Itu cara mudah supaya doanya tidak terkabul. Doa minta pada Allah selamat dari neraka, namun malah pikirannya camping di Merapi misalnya. Maka ini sangat efektif untuk tidak terkabulnya doa. Maka min a'zami saraitihi, di antara syarat terkabulnya doa yang paling penting, yang paling pokok adalah kehadiran hati. Ditambah rojaul ijabah, berharap Allah kabulkan, yakin kalau Allah kabulkan. Dan kiat supaya yakin Allah kabulkan adalah menanamkan dalam diri kita tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah adalah Al-Aziz, Al-Qawi, zat yang maha perkasa, maha kuat. Tidak ada yang sulit dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan maksud doa adalah kehadiran hati. Dalil hal ini terlalu banyak untuk dihitung. Dan pengetahuan tentangnya, pentingnya kehadiran hati saat doa terlalu jelas untuk disebutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berdoa jangan katakan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Hendaklah meminta dengan tegas dan hendaklah perbesar harapan kepada Allah, karena tidak ada satupun yang sulit bagi Allah untuk Allah beri. Kemudian terdapat banyak nas syariat yang mendorong untuk berbaik sangka kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, berarti hadis qudsi, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya jika hambaku berdoa kepadaku. Dalam satu riwayat, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku, jika dia menyangka sangkaan yang baik kepadaku, falahu, maka itulah baginya. Dan jika dia menyangka sangkaan yang jelek, falahu, maka itulah baginya. Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, qila, ada yang menjelaskan makna hadis di atas adalah sangkaan ijabah, sangkaan terjawabnya doa, sangkaan terkabulnya tobat, sangkaan ampunan saat meminta ampun, wa dhannu qubulil a'mal, sangkaan diterimanya amal saat melakukan amal sesuai dengan keadaan memenuhi syarat-syaratnya. Dan sangkaan-sangkaan ini semua termasukkan karena berpegangan dengan janji Allah yang benar dan karunia Allah yang berlimpah. Wa yu'ayyidu, ini dikuatkan dengan lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu wa'udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin kalau Allah kabulkan. Demikian juga sepatutnya orang yang bertobat, orang yang meminta ampunan, orang yang beristighfar, dan orang yang beramal hendaklah bersungguh-sungguh fil qiyami, melakukan bima alaihi, apa yang jadi kewajibannya, apa yang jadi keharusannya, dalam keadaan yakin kalau Allah akan menerima amalnya, mengampuni dosanya. Karena sungguh Allah qad wa'ada, telah menjanjikan menerima taubat yang tulus dan amal yang saleh. Adapun lau amila hadil a'mal, seandainya seorang itu melakukan berbagai macam amal ini, wa ya'taqidu, dan dia berkeyakinan atau berprasangka bahasanya Allah tidak akan menerimanya, dan bahasanya amal-amal ini tidak manfaat baginya, maka itu namanya putus asa dari kasih sayang Allah. Itu namanya al-ya'su, putus asa dari min rauhillahi, ya, dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan putus asa terhadap rahmat Allah adalah min a'dhamil kabair,
termasuk dosa besar yang paling besar. Wa man mata ala dzalika, dan siapa yang mati dalam keadaan putus asa dari kasih sayang Allah, maka dia akan memperoleh apa yang dia sangka. Sebagaimana terdapat dalam salah satu redaksi hadis ini, aku mengkisahkan hambaku kepadaku, maka adalah hambaku berprasangka apa saja yang dia inginkan. Maka siapa yang berprasangka mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, maka siapa yang punya sangkaan demikian dalam keadaan dia terus menerus bermaksiat, maka itu murni kebodohan. Itu namanya ghirah, itu namanya tertipu dengan kemurahan Allah. Dan itu menyeret kepada akidah Murji'ah. Dan yang namanya sangkaan adalah memenangkan salah satu dari dua hal yang mungkin dengan sebab dan alasan yang tadi yang mengharuskan at-taghlib, memenangkan hal tersebut. Sehingga harus ada sebab. Namanya sangkaan itu harus ada alasannya. Kenapa berprasangka demikian? Berprasangka Allah akan mengampuni dosanya karena dia bertobat. Ada sebabnya. Karena dia bertobat, dia berprasangka Allah mengampuni dosanya. Falau khala anis sabab. Seandainya berprasangka itu kosong dari sebab yang memenangkan salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan antara Allah mengampuni dosanya dan tidak mengampuni dosanya. Sebabnya adalah tobat. Nah, tidak ada tobat yang untuk membuat kita memenangkan kemungkinan Allah akan menerima tobat. Maka ini namanya bukan sangkaan, namun namanya itu ghirah. Namanya terkecoh, tertipu dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, namanya tamanni berangan-angan. Bahasa Indonesianya mimpi indah di siang bolong. As-Sun'ani mengatakan, berdoalah kalian dalam keadaan kalian yakin kalau doa dikabulkan, karena yakin doa ijabah doa itu bagian dari berbaik sangka kepada Allah. Maka sabata, dan terdapat dalam hadis annahu bahwasanya Allah itu mengikuti sangkaan hambanya kepadanya, dan berbaik sangka kepada Allah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka sedikit melebar, maka hukum untuk dzan atau sangkaan itu ada 4. Yang pertama, dzan atau sangkaan yang hukumnya haram itu ada 2. Pertama, buruk sangka sama Allah. Maka di antara buruk sangka sama Allah adalah beranggapan bahasanya Allah tidak akan memenangkan agama ini. Di antara buruk sangka kepada Allah, orang nggak mau punya anak karena khawatir rezeki. Itu buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara buruk sangka sama Allah, beranggapan Allah tidak akan mengabulkan doanya. Kemudian sangkaan yang haram yang kedua adalah buruk sangka kepada orang yang secara lahiriah adalah orang yang saleh, orang yang track recordnya baik, track recordnya baik. Ketika dia melakukan hal yang multi tafsir, kemudian langsung diambil tafsir yang jelek, padahal dia track recordnya orang baik-baik. Maka ini namanya buruk sangka yang hukumnya haram. Dia orang yang baik-baik, kita kenal rajin sholat macam-macam, kemudian namun dia orangnya biasa-biasa. Kok satu ketika kita lihat dia pakai sepeda ontel yang mahal, jangan-jangan dia mencuri. Jangan-jangan dia mencuri. Padahal tahu track recordnya ini orang baik-baik. Dia tahu track recordnya orang baik-baik, sholatnya rajin, ngomong ya jujur dan seterusnya. Kita interaksi
beberapa kali kepadanya, ya tidak ada yang bermasalah. Ya, cuma kita tahu ekonominya pas-pasan, tiba-tiba kok naik sepeda, ini sepeda harga 3 jutaan ini. Wah, ini jangan-jangan mencuri ini. Itu sangka yang hukumnya haram. Ini karena dia naik sepeda dan punya sepeda harga 3 jutaan, itu ya ada banyak kemungkinan dalam keadaan dia ekonominya pas-pasan. Ada banyak kemungkinan. Mencuri betul, itu salah satu kemungkinannya. Ini kemungkinan yang paling jelek itu. Ya. Siapa yang kemudian tidak untuk kemungkinan dia dapat hadiah orang, ada orang sedekah sepeda, ya, sepedanya nganggur, ya, mau beli sepeda yang harga 15 juta, ini harga 3 jutaan tak kasihkan orang sajalah. Nah, kan ini orangnya orang baik inilah, ya, saya kasihkan ini. Mungkin tidak, mungkin. Atau ada sebab-sebab yang lainnya yang kita, ya, ada sebab yang lainnya, kemungkinan yang lain. Kenapa dia ambil kemungkinan dia mencuri? Kemudian ada yaitu dzan yang hukumnya haram, dan itu dosa hati. Dzan yang hukumnya haram ini dosa hati. Jadi masih di hati dan itu sudah dosa. Kemudian ada dzan yang hukumnya wajib, yaitu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah baik sangka kepada Allah ketika Allah ngasih musibah. Kita yakin bahasanya itu satu hal yang baik untuk kehidupan kita, dan kita baik sangka bahasa Allah tidak zalim dengan musibah ini, dengan mengirimkan musibah ini. Kemudian yang ketiga, dzan yang hukumnya dianjurkan, yaitu mengedepankan baik sangka ketika membaca orang-orang yang saleh, perbuatan dan ucapan orang yang saleh, yang secara lahiriah dia adalah orang yang baik, track recordnya baik. Maka dianjurkan untuk mengedepankan baik sangka. Kemudian yang keempat, dzan yang hukumnya mubah, itu sangkaan jelek kepada orang yang track recordnya jelek. Ada orang yang track recordnya dia suka mabuk, mendem, negak botol miras. Kemudian satu ketika dari kejauhan kita lihat orang tersebut jalan kaki sambil megang botol. Kita tidak tahu ini botol apa itu, botol kecap atau botol sirup mau lebaran gitu. Tapi karena dia rekodnya itu botol itu ya biasanya botol khamar, maka tidak salah jika kita punya sangka di dalam hati itu paling-paling botol untuk nanti malam, itu untuk mendem itu nanti malam. Tidak kemudian paling-paling ini botol kecap ini, atau itu botol sirup untuk lebaran besok. Kita ambil sangkaan yang jelek berdasarkan track record, nah itu tidak salah, hukumnya mubah. Kita lanjut ke buku. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Katakanlah bahasa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lalai. Maka Nabi sebutkan 2 sebab nihilnya ijabah doa, yaitu ghaflah sama lahu. Ini apa bedanya nih? Bahasa Indonesia terjemahnya dua-duanya sama ya. Min qalbin ghafilin, hati yang lalai, lahin juga lalai. Yang pertama ghaflah. Ghaflah itu taqtadi, berkonsekuensi berpaling dari Allah, cuek dengan Allah. Kalau lahu itu sibuk dengan selain Allah. Dua-duanya jelek dan tercela. Qalbin ghafilin itu berpaling dari Allah atau berpaling dari apa yang dia minta. Dia minta surga, namun pikirannya tidak minta surga, itu ghafil. Lahin dari kata-kata lahwi artinya laib, main. Dan yang atau maknanya sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala.
Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan doa adalah termasuk kiat yang paling kuat, kiat yang paling efektif mencegah keburukan dan terwujudnya apa yang diinginkan. Akan tetapi pengaruh doa itu terkadang meleset, yatakhallaf. Kenapa? Karena doanya tidak kuat. Wa ima, dan boleh jadi karena tidak kuatnya hati. Wa adam iqbalihi, dan dia tidak memberikan perhatian kepada Allah, atau karena adanya faktor penghalang terkabulnya doa semacam memakai dan memakan harta yang haram. Yang dimaksud dengan makan adalah istimal, menggunakan. Tidak harus dalam bentuk makanan, boleh jadi bentuknya pakaian, boleh jadi bentuknya kendaraan, boleh jadi bentuknya rumah dan seterusnya. Atau karena berbuat zalim. Demikian juga karena karena sebab dosa yang ada di hati karena sebab dosa. Dan dikuasai lalai, dikuasai oleh syahwat, dikuasai oleh al-lahwi. Dan dominannya syahwat alaiha pada dirinya, sebagaimana sabda Nabi SAW, berdoalah kalian dalam keadaan yakin kalau Allah mengabulkan doa. Ketahuilah dan yakinlah bahwasanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan lalai. Fahada dawaun, maka ini adalah dawa, obat yang bermanfaat, menghilangkan penyakit. Akan tetapi kelalaian hati dari Allah itu membatalkan kekuatan doa. Kandungan hadis motivasi untuk berdoa, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya, tidak hanya kebaikan akhirat, boleh juga doa kebaikan dunia. Karena doa adalah ibadah, dan siapa yang tidak mau berdoa pada Allah, Allah marah padanya. Baik sangka kepada Allah dalam berdoa plus melakukan usaha-usaha terkabulnya doa. Kemudian motivasi untuk mengetahui sebab terkabulnya doa, yaitu takwa kepada Allah, amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, berbaik sangka kepada Allah, memerangi hawa nafsu, kemudian al-ilhah fi doa, merengek-rengek dalam berdoa. Merengek-rengek itu doa diulang-ulang gitu. Kemudian memilih yang halal, harta yang halal yang dipakai dan yang lain. Mengetahui sebab tidak terkabulnya doa, yaitu mintakil amal, tidak beramal, tidak melakukan amal soleh, terjumus dalam maksiat, mengikuti hawa nafsu, bersangka kepada Allah, berhenti dan kapok berdoa, makan yang haram dan yang lain. Dan al-ilhah, merengek dalam berdoa, merengek kepada Allah dalam doa. Fa'inna, maka merengek itu adalah min ta'zimi raghbah, itu memperbesar minat dan kesungguhan. Ya, dan padahal itu satu hal yang diperintahkan. Ya, karena Nabi mengatakan wal yu'azzim raghbata, besarkanlah raghbah. Nah, hendaklah bersungguh-sungguh dalam minat dengan mengulang-ulang doa dan merengek dalam doa. Kemudian pentingnya kehadiran hati ketika meminta, sehingga menjauhi kelalaian dan sebab terjadinya kelalaian. Dan tegas dalam memohon, serius dalam meminta, dan tidak menganggap terlalu besar permintaan sehingga sulit Allah wujudkan. Jangan ada punya sangkaan permintaan saya ini terlalu besar bagi Allah, apa yang bisa Allah wujudkan. Jangan sampai ada isti'dzam, menganggap yang kita minta itu terlalu sulit, terlalu besar, atau mustahil. Wa adam isti'dzami syai' 'ala Allah. Jangan punya anggapan besar dan mustahil. Namun berdoa itu dalam keadaan menghadirkan di hati Allah itu Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Matin. Allah itu zat yang maha kuat, maha perkasa, maha kokoh. Ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
waspada hal yang menimpa hati berupa penyakit yang membinasakan semacam lalai, yang artinya berpaling dari Allah, kemudian lahwi, sibuk dengan selain Allah dan bersangka kepada Allah. Kita tambahkan dengan hadis yang ke-17, insya Allah hadis yang terakhir di majelis yang ke-20 ini, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah terkumpul debu jihad fisabilillah dengan asap neraka di perut seorang hamba abadan sama sekali, sebagaimana tidak akan terkumpul pelit dan iman di hati seorang hamba abadan sama sekali. Abadan di sini terjemahnya sama sekali, jangan diterjemahkan selamanya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, tidaklah terkumpul debu di fisabilillah dengan asap neraka di dua lubang hidung seorang muslim abadan sama sekali. Artinya tidaklah terkumpul debu fisabilillah dan asap neraka di dua lubang hidung seorang muslim sama sekali. Sama sekali itu artinya fi zaman minal asma, di waktu kapanpun. Atau tidaklah terkumpul debu fisabilillah dan asap neraka di perut seorang hamba sama sekali. Haitsu dakhala fihi al-ghubar, dengan pengertian debu itu masuk ke dalam dirinya. Fayamtani, maka mustahil masuknya asap pada dirinya. Karena istima, terkumpulnya dua hal ini itu berada dalam ruang kosong kemustahilan. As-Sindi mengatakan, fihi isi hadis ini, seorang muslim hakiki jika berjihad karena Allah itu, ya, jika dia berjihad karena Allah yaitu ikhlas, tidak akan masuk neraka. Yang dimaksud fisabilillah adalah meninggikan firman Allah, bukan karena kesombongan, bukan pula karena fanatisme, bukan pula supaya disebut-sebut atau dilihat kedudukannya, bukan pula maksud-maksud jelek yang lain. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa itu perang di jalan Allah?" Karena ada salah satu kita yang perang karena marah atau tersinggung, ada yang perang karena kesombongan. Maka Nabi mengangkat kepalanya ke arah penanya, kemudian mengatakan, siapa yang berperang supaya agama Allah, supaya firman Allah itu agama Allah yang paling tinggi, itulah yang fisabilillah. Dan satu riwayat, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ada orang yang berperang karena ghanimah, harta rampasan perang. Ada orang yang berperang lidzikri, supaya disebut-sebut. Ada orang yang berperang supaya dilihat kedudukannya. Siapa dari mereka di jalan Allah? Nabi jawab dengan kaidah, siapa yang berperang supaya agama Allah yang paling tinggi, dialah fisabilillah. Tidaklah terkumpul pelit sama iman di hati seorang hamba sama sekali. Pelit adalah sifat yang tercela dan penyakit yang sulit disembuhkan. Tidak akan terkumpul pelit dan iman sempurna di hati seorang muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma", waspadailah kezaliman, karena kezaliman berbuah tumpukan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus suh, jaga diri dari penyakit pelit, karena pelit itu telah membinasakan umat sebelum kalian. Pelit mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang haram. Maka ini menunjukkan bahwa pelit adalah sifat yang tercela, bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Pelitlah yang mendorong sebagian orang untuk menumpahkan darah orang lain dan melanggar hal-hal yang diharamkan. Ya, tadi saya terjemahkan dengan pelit, dan itu salah satu penjelasan tentang hal ini. Untuk lebih detailnya di poin selanjutnya. Waqad ta'addadat, berbilang bahasa para ulama dalam mendefinisikan suh. Dan apa beda antara suh dengan pelit atau bakhil? Ada yang menjelaskan suh itu pelit yang keterlaluan, pelit yang kebangetan, itu syuh.
Dia ablaq, lebih keterlaluan fil mana' dalam mencegah hartanya, dalam memegangi hartanya dibandingkan bakhil. Pendapat yang kedua, suh itu pelit yang dicampur rakus. Artinya rakus sebelum dapat dan pelit setelah dapat. Nah, namanya suh. Pendapat yang ketiga, pelit itu kalau untuk perkara-perkara spesifik. Nah, suh itu frame-nya, bingkainya. Pelit bagi makanan, nah itu bakhil. Sama makanan, sama minuman, sama uang, nah itu bakhil. Nah, suh itu bingkainya. Apa sih yang membuat dia pelit dengan makanannya, pelit dengan minumannya, pelit dengan uangnya, pelit dengan dipinjami mobilnya juga pelit, dipinjami ininya juga pelit, dipinjami embernya juga pelit, dipinjami palunya juga pelit. Nah, kalau itu semuanya bakhil, karena itu afrad, satuan-satuan. Nah, frame apa yang bikin dia itu pelit namanya suh. Itu penjelasan ke berapa? Pendapat ketiga. Yang keempat, bakhil itu untuk hal-hal yang bersifat partikular, hal-hal kasuistik seperti tadi. Kalau suh itu pelit dengan harta dan dengan kebaikan. Ini pendapat keempat ya. Pendapat yang kelima, suh adalah rakus ala ma laysa indahu. Untuk sesuatu yang belum dimiliki, pelit itu pelit terhadap sesuatu yang dimiliki. Sama dengan pendapat yang kedua. Suh adalah pelit plus rakus. Oh, kalau di sini bedakan ya. Suh itu rakusnya, bakhil itu pelitnya. Ya, Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan suh adalah pelit yang keterlaluan. Suh itu seperti jenis, bakhil itu seperti nawa'. Ya tadi yang frame-nya itu suh gitu. Wa aktsar ma yuqal, dan maksimal yang bisa dikatakan tentang pelit itu adalah min afradil umum. Untuk hal-hal tertentu, wa khawasil asya, hal-hal yang khusus. Kalau suh itu general. Maka suh itu seperti sifat melekat pada orang yang itu dari sononya, wal jibillah, dari fitrahnya. Ada yang mengatakan pelit adalah pelit dengan hartanya, sedangkan suh itu pelit dengan akalnya dan kebaikannya. Kesimpulannya bisa kita mengacu pada Ibnul Qayyim. Beliau menyampaikan beda antara suh dan bukhl. Suh dengan bakhil. Suh adalah rakus, sangat rakus dengan sesuatu. Kemudian ihfa, sehingga sungguh-sungguh dalam mencarinya. Istiqsa itu mentok dalam berusaha mendapatkannya, dan rakusnya jiwa padanya. Sedangkan bakhil itu tidak mau membelanjakan harta setelah mendapatkannya, dan mencintai harta dan memegangi kuat-kuat harta. Sehingga suh itu sebelum dapat, bakhil itu setelah dapat. Dan bakhil itu buah dari suh, dan suh itu mendorong bakhil. Suh itu sesuatu yang tersembunyi dalam jiwa. Dan siapa yang pelit, siapa yang bakhil, artinya dia taat dengan suh yang ada dalam dirinya. Dan siapa yang tidak pelit, dia adalah durhaka dengan suh. Wa wuqiyah, dan terjaga dari kejahatan suh. Dan itulah orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hasyr, wa may yuqassuha nafsihi, siapa yang terjaga dari suh yang ada dalam jiwanya, fa ulaika humul muflihun, hanyalah mereka orang yang beruntung.
Al-Qurtubi mengatakan diperselisihkan tentang perbedaan bakhil dan syuh. Apakah maknanya sama atau dua makna yang berbeda? Fakil ada yang mengatakan bakhil adalah imtina, menolak untuk mengeluarkan apa yang dimiliki. Sedangkan syuh itu rakus untuk mendapatkan sesuatu yang belum dimiliki. Ada yang mengatakan syuh itu bakhil plus rakus. Dan inilah pendapat yang benar karena hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi yang dirojikan oleh Qurtubi adalah syuh itu bakhil ditambah rakus. Ya, tadi hadis yang kita baca, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah wa taqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaqu dima'ahum wastahalu maharimahum. Kemudian yang dimaksud dengan tidaklah terkumpul syuh dan iman di hati seorang hamba, artinya syuh tidaklah terkumpul dengan iman yang sempurna di hati seorang hamba sama sekali. Karena syuh itu melemahkan iman. Karena syuh itu mendatangkan kepada orangnya cinta dengan dunia dan tidak percaya adanya ganti dari Allah jika berinfak. Ditambah tidak mau bersyukur atas nikmat dan tidak rida dengan apa yang ditakdirkan. Abu Bakar Al-Kalabadhi rahimahullah ta'ala mengatakan syuh adalah pelit yang keterlaluan. Karena bakhil aktsaruma paling sering dikatakan aktsaruma yuqal, maksimal yang dikatakan innama yuqalu fi baqa'ah. Hanyalah dikatakan untuk baqah dan menahan baqah. Ya, fi baqah, so itu untuk baqah dan imsaqiha menahan baqah. Baqah itu apa ini? Salah satu maknanya membuka mulut, kemudian bersuara keras. Ya, tapi kalau di konteksnya ya mungkin harta dan menahannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, akan dikalungkanlah apa yang mereka pelitkan pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang bakhil maka dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Tentang syuh Allah katakan asyihatan alal khair, pelit dengan kebaikan. Ulaika lam yu'minu, mereka itu adalah orang yang tidak beriman. Siapa yang yuqa terjaga dari syuha nafsihi, syuh yang tersimpan dalam jiwanya, hanyalah dia orang yang beruntung. Dan syuh itu yunbi'u an. Syuh itu memberitakan, menunjukkan kazazah. Kazazah itu al-yabas wal inqibat, kering dan mengkerut. Rajulun kazun itu keras dan sedikit kebaikannya. Wal imtina dan kemustahilan, menunjukkan apa, kering, imtina menolak, wa ta'ani dan pelan, wa qilatul mu'anah dan jarang atau sedikit membantu. Maka syuh itu yakunu fil mal khasah, khusus untuk harta.
dan semua manfaat badan secara umum. Sedangkan iman adalah percaya, dan di antara percaya adalah percaya kepada Allah Azza wa Jalla dalam rezeki yang Allah jamin. Wa fima wa'ada, dan apa yang Allah janjikan berupa ganti jika berinfak dan pahala di akhirat. Pelit itu berangkat dari disebabkan buruk sangka kepada Allah. Karena orang yang pelit khawatir nasib dirinya tidak akan Allah ganti. Walam yumkin tahqiqu thawab, dan tidak mungkin memastikan pahala dari sisinya. Maka bakhil dengan harta termasuk buruk sangka kepada Allah. Dan buruk sangka kepada Allah itu melemahkan percaya, melemahkan iman yang artinya adalah percaya, imtina menolak, dan sedikit membantu serta terlalu pelan. Qad yakunu, boleh jadi antara seorang hamba dan perintah-perintah Allah, kewajiban dan putusan Allah, hukum-hukum Allah. Demikian juga bainahu wa baina khalqillah, antara dia dengan makhluk Allah dalam tidak saling tolong menolong, dalam syafaqah kasihan dengan mereka dan menginginkan kebaikan untuk mereka. Wal imtina menolak, dan nanti ketika dapat perintah itu melemahkan at-tasdiq, rasa percaya dengan diterimanya, bikubulia dengan diterimanya, dan sulitnya al-intiqa untuk membersihkan diri, dan sedikitnya mu'ana bantuan yang melemahkan keyakinan dengan takdir. Faman saddaqa bil qadari, siapa yang membenarkan takdir maka dia akan patuh dengan hukum, dan siapa yang menolak takdir maka dia akan sedikit menolong dan tidak menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Ghaira musyfiqin alaihim, tidak khawatir dengan mereka, bahkan seakan-akan dia adalah bukan bagian dari mereka. Dan Nabi SAW menyampaikan orang-orang yang beriman seperti bangunan, sebagiannya menguatkan yang lain. Maka dari semua sisinya atau semua pengertiannya itu menyelisih iman dan hakikat iman. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan tidak akan terkumpul shah dan iman di hati seorang hamba sama sekali. Yang dimaksud dengan iman adalah hakikat iman, alladhi huwa haqquhu wa mujabahu, yang merupakan haknya iman dan faktor atau faktor yang dihasilkan dari iman. Faman tahaqqaqa fi imani, maka siapa yang betul-betul beriman dan benar dalam keyakinannya, mudah baginya meninggalkan dunia dan uzub meninggalkannya. Uzub dari kata-kata azab itu, dan meninggalkannya. Siapa yang iman itu menerangi hatinya dan melapangkan Islam pada dadanya, mudah baginya berpaling dari dunia. Dan siapa yang aqfa alaihanya ala dunia, menekuni dunia, pelit dengan dunia, tenang dengan dunia, akan pelit. Walam yukhamir haqiqatal iman, qalbuhu, dan hatinya tidak akan menutupi hakikat iman, sudan dengan menyaksikan. Wain akara, dan jika dia mengikrarkan dengan lisannya, walam yatatawa, dan tidak mau untuk mendustakannya dengan kesungguhan, ala takdibi, mendustakannya akdan sebagai ikatan, maka dia adalah orang yang beriman yang lemah imannya. Dan sabda Nabi, la yastami as-suh wal iman, tidaklah terkumpul pelit dan kekuatan iman di hati seorang hamba abadan sama sekali. Kandungan hadis ini keutamaan jihad di jalan Allah, dan itu satu hal yang menyelamatkan dari azab Allah. Yang kedua, antusias untuk selamatnya hati dari berbagai macam penyakit. Suh atau pelit itu melemahkan iman di hati dan meniadakan iman yang sempurna.
Ya, syuh itu melemahkan iman di hati dan bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Penyakit hati itu menghalangi orangnya untuk mencapai derajat al-muqarrabin. Dan muqarrab itu derajat paling tinggi dari wali Allah. As-sabiqun nama lainnya adalah as-sabiqun, al-muqarrabun. Level di bawahnya apa? Ashabul yamin, al-muqtasidin. Hasu dorongan ala ma yadaddu suha, kebalikan untuk memiliki kebalikan suh, yaitu dermawan dan menginginkan kebaikan untuk orang lain plus zuhud di dunia. Al-jud wal karam, kedermawan dan kedermawanan menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu menambah keimanan di dalam hati. Ya, demikian dua hadis yang kita baca di majelis yang ke-20 ini. Apa yang dimaksud dengan memberi udzur kepada orang lain? Ada namanya qabulul a'dzar, menerima udzur. Kalau menerima udzur itu sama dengan memaafkan. Kemudian ada memberi udzur. Memberi udzur itu memberi pemakluman. Oh, beliau berbuat demikian. Oh, beliau kebetulan, biasanya beliau orangnya ramah, lembut, namun sore ini ketus, ya, oh mungkin karena sedang lagi nggak punya duit, gitu, sehingga ngomongnya ketus. Maka kita maklumi sehingga kita tidak merasa dia sangat jahat, keterlaluan. Gitu. Itu namanya memberi udzur, memberi pemakluman. Ketika ada orang yang melakukan hal yang tidak menyenangkan, maka kita katakan, oh dia berbuat demikian mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begitu, mungkin begitu, mungkin begitu, sehingga kita bisa berbaik sangka kepadanya. Itu namanya memberi udzur. Kalau menerima udzur itu sama dengan memaafkan. Ada orang yang, maaf saya kemarin demikian, saya minta maaf, saya salah karena melakukan ini. Dan ini saya melakukan begini dan itu saya akui salah dan itu sebabnya karena saya begini, gitu, sehingga saya berbuat seperti itu. Tidak, no ya, tidak mengapa. Gitu. Itu namanya menerima udzur. Dan menerima udzur, memaafkan, akhlak yang mulia. Kemudian namun memaafkan atau menerima memaafkan itu ada yang lebih mulia lagi. Ya, yang lebih mulia adalah memaafkan tanpa bertanya udzurnya. Kenapa kamu kemarin ngomong nyelekit sama saya? Enggak bertanya. Karena di dunia minta maaf, orang yang minta maaf kemudian memberikan alasan itu cenderung bohong. Ya, minimal ada unsur-unsur bohongnya. Kalau tidak bohong, ya dia tidak menyampaikan sesuatu secara utuh. Harusnya 100% dia sampaikan 50% atau 70% supaya bisa dimaafkan. Maka memaafkan yang level yang lebih tinggi adalah memaafkan dan tidak meminta udzur, bahkan melarang orang yang meminta maaf untuk menyampaikan udzur. Itu memaafkan yang lebih tinggi. Ada orang datang, saya minta maaf, saya kemarin salah karena nggak usah cerita, udah saya maafkan. Nggak usah beralasan. Nanti kalau beralasan kamu malah bohong, tambah dosa. Sudahlah. Saya maafkan. Ini level tinggi dalam
Maka tidak memaafkan tanpa meminta udzur, itu yang paling tinggi. Jangan sebut alasan di depan saya. Sudah saya maafkan, nggak usah beralasan. Ya, kemudian level bawahnya itu menerima udzur, diiyakan, apapun ngomong apa terserah, saya iyakan. Nah, itu memaafkan level yang kedua. Level yang ketiga, memaafkan tapi mempertanyakan udzur, tapi ujungnya dimaafkan. Ketika ada orang yang meminta maaf alasan disangka, oh nggak bisa, kamu kok kemarin beralasan nggak datang karena sibuk, nggak bisa. Itu alasan mengada-ada, coba alasan yang lain, gitu nah. Nanti kemudian setiap kali beralasan disanggah. Setiap kali beralasan disanggah. Namun meskipun ujungnya ya sudahlah, saya maafkan. Tapi pakai memanas dulu gitu, Udzurnya dibantah kok. Sehingga orang yang memaafkan ini mau mengatakan kamu tuh tidak punya udzur. Kamu tuh 100% dibolak-balik salah semua. Kamu tuh tidak punya udzur. 100% mau bolak-balik, mau sisi di sudut, dilihat dari sudut kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, kamu tuh salah semua. Kamu tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki salah semua, tapi ya sudah tak maafkan. Ya, ada pertanyaan tentang di masa lalu pernah menjalin hubungan dengan lawan jenis, sekarang sudah putus, namun masih punya problem, yaitu sampai sekarang segala ingatan tentangnya terkadang masih mengganggu, sehingga terkadang saya pun masih memikirkan kebaikannya dan berharap dia bisa ngaji dan angan-angan yang lainnya. Saya sudah berusaha untuk memutus semua hal berhubungan dengannya, sudah berdoa kepada Allah agar dipalingkan, namun selalu saja terkadang hati masih saja mengharapkannya. Ini jadi ingat perkataan penyair, naqlil hawa kama syi'ta, naqlil fuada kama syi'ta minal hawa wa mal hubbu ila lil habibil awwali. Ya, penyair Arab, ada salah satu penyair Arab mengatakan naqil fuadaka masyi'ta minal hawa. Pindahlah cintamu kepada siapapun, pindahlah hatimu kepada siapapun yang kau maukan. Wa mal hubbu ila lil habibil awwali. Tidaklah cinta kecuali kepada orang yang dicintai pertama kali. Ya itulah derita jatuh cinta yang pertama mungkin. Sehingga wa mal hubbu ila lil habibil awwali. Mau dipindah saja hati itu, mau kemana saja dipindah, yang lainnya tidak bisa-bisa. Maka tetap yang
terkenang adalah yang pertama. Ya, kalau yang saya sarankan kalau memang demikian sulit kondisi untuk berdamai dengan hati kata orang sekarang, ya minta dia untuk kemudian melalui wali atau yang lain kemudian ajak dia menikah dengan saya. Mau ngaji, ikut ngaji bareng saya. Tapi ngajinya ya sebelum nikah sudah mulai ngaji. Jika itu masih memungkinkan, maka mungkin itu yang lebih baik. Apabila ada dua pilihan, memilih pasangan yang sudah bagus ilmunya tapi akhlaknya kurang baik, pasangan yang masih belajar namun akhlaknya baik, pilihan yang kedua yang lebih bagus. Karena orang itu bahagia rumah tangga itu tidak dengan hafalan yang banyak, tidak dengan bisa nulis yang ilmiah, tidak dengan itu. Orang itu hidup bahagia di rumah tangga itu dengan cinta dan akhlak mulia. Karena itu kalau dihadapkan pada dua pilihan di atas, saya sarankan untuk pilihan yang kedua. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu." Maka nikahkanlah anak perempuan kalian dengan orang yang kalian sukai agamanya. Nabi tidak mengatakan ilmunya. Dia agamanya bagus dan artian ya akidahnya lurus, punya keyakinan yang benar, ibadahnya beres, sholatnya tertib. Maka sisi-sisi agama. Wa khuluquhu dan akhlaknya. Orangnya lembut, marahnya cuma mesam-mesem. Maka itu yang lebih baik. Nabi tidak mengatakan ilmunya, namun Nabi katakan agamanya. Agama itu praktek beragamanya, praktek beragama. Karena ilmu tidak mesti sama dengan praktek agama yang bagus. Boleh jadi orang itu ilmunya masya Allah, namun prakteknya kosong, prakteknya zong, itu banyak. Maka dan akhlak yang bagus itu tolak ukurnya, gambarannya adalah kondisi marah. Sebagaimana perkataan seorang yang bertanya pada Abdullah bin Mubarak, ijma' lana husnal khuluq fi kalimatin. Tolong simpulkan akhlak mulia dalam satu kata yang singkat. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan tarkul ghadabi. Orangnya tidak bisa marah. Orangnya meninggalkan amarah. Maka artinya orangnya berakhlak mulia ketika marah. Marah saja akhlaknya mulia, masih lembut, masih ngomongnya masih teratur, masih bisa senyum meskipun marah. Meskipun senyumnya tidak semanis kalau ketika tidak marah, namun masih bisa senyum. Nah, maka itu ringkasan akhlak mulia kata Abdullah bin Mubarak. Bagi kita yang baru hijrah dan berada di lingkungan orang-orang yang sudah lama ngaji, terkadang kita dapati sikap yang kurang baik dari orang yang sudah ngaji tadi. Dalam pandangan kita seolah-olah kita diremehkan dengan kondisi kita yang baru hijrah. Bagaimanakah kiranya menanggapi hal seperti ini dan giat untuk sabar dalam berinteraksi dengan manusia? Maka yang pertama ini ujian keikhlasan, bahwasanya kenapa kita hijrah berubah dekat dengan agama? Apakah karena manusia atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita semangat ngaji, cari ilmunya, ataukah kemudian cari
orang-orang yang apakah cari ilmunya yang itu merupakan kebutuhan spirit dan iman kita, ataukah karena orang-orangnya. Maka di sini ada ujian dalam masalah hijrah. Kemudian yang kedua, dan ketika ini di awal-awal hijrah satu hal yang bagus, tidak kemudian punya image yang muluk-muluk dengan orang yang sudah ngaji. Orang yang sudah ngaji itu seperti masyarakat umumnya. Ada yang utang nggak bayar, ada yang kemudian janji yang meleset, ada orang yang suka bohong, tapi jenggotan dan cadaran gitu misalnya. Ada yang suka ngerasani meskipun celananya cingkrang, gitu. Meskipun nikopan gitu, tapi suka ngerasani dan seterusnya. Itu dunia orang ngaji itu seperti dunia masyarakatnya, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Cuma itu suka ngerasani namun nggak pernah ngaji, sama ini ngerasani namun sering pengajian. Ini cuma ini ada seperti itu. Ini suka bohong tapi nggak pernah ke masjid. Nah, ini rajin ke masjid namun suka bohong gitu ya. Ya seperti itulah gitu. Itu dunia pengajian. Jadi jangan kalau malah nanti apa istilahnya sudah lama hijrah, di awal hijrah ketemu orang yang baik-baik, kemudian ngaji itu kayaknya orang ngaji itu seperti malaikat semuanya, ustadznya itu kayaknya bosnya para malaikat gitu. Nanti pas baru ketemu orang yang mengecewakan, nanti sangat menyakitkan. Tapi di awal hijrah ketemu yang sudah nyebelin, ya maka itu satu hal yang bermanfaat gitu. Untuk tidak terlalu ekspektasinya itu terlalu wah gitu dengan orang-orang dunia pengajian, anak-anak pengajian. Dan perlu sehingga disadari bahwasanya pengajian itu tidak sama identik dengan takwa, tidak identik dengan kesalehan, tidak identik. Karena ini masalah teori, takwa, kesolehan itu babnya praktek. Babnya itu bab praktek. Kalau kemudian hafal Quran, pintar bahasa Arab, bisa baca kitab, itu kan bab teori. Yang sebenarnya itu sebab kebaikan. Maka kesimpulannya sebagaimana kata Ibnul Qayyim, hubungan antara amalnya orang pengajian dengan ngaji seperti kata Ibnul Qayyim di Miftah dari Sa'adah. Ketika menjelaskan hadis, "Mayurtillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah akan berikan dia kepahaman agama. Kebaikan yang besar itu apa? Ketakwaan, kesolehan, dekat dengan surga. Itu kebaikan yang besar. Siapa yang Allah inginkan untuk diberikan ketakwaan, kesolehan, dekat dengan surga, Allah akan jadikan dia faham agama. Kata Ibnul Qayyim, hubungan dua hal ini ada dua kemungkinan. Hubungan antara ilmu dengan kebaikan yang besar itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kebaikan yang besar itu mujab. Ini adalah buah yang tidak mungkin meleset, bahasa Arabnya mujab. Itu mujab, hasil yang tidak mungkin meleset. Syaratnya kepahaman agama itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka akan ada hasil yang tidak mungkin meleset, yaitu Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, kesolehan, ketakwaan, dekat dengan surga. Yang kedua kata beliau, hubungan antara kebaikan yang besar dengan faham agama, hubungannya hanya sebab. Jika
ilmu yang didapatkan itu belum tentu ilmu nafi, sekedar ilmu teori. Kalau itu ilmunya ilmu teori, maka apakah ini akan menjadikan iradatullah bihi al khair, kebaikan yang besar? Jawabannya adalah sebab. Sebab itu mungkin iya, mungkin tidak. Lain hanya dengan mujab. Mujab itu enggak mungkin meleset. Kalau ini sebab. Ya kalau orang itu ngaji, diharapkan itu jadi sebab, jadi orang soleh, jadi orang bertakwa. Tapi kalau sekedar dapat ilmu yang enggak tahu ilmunya itu seperti apa yang didapat dalam dirinya dan dalam hatinya, maka itu sekedar sebab. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kesimpulannya demikian. Dan poin yang ketiga, dan demikianlah tadi minta tanggapan untuk kiat bersabar menghadapi interaksi dengan manusia. Demikianlah karakter manusia. Karakter manusia itu mengecewakan. Maka jangan terlalu berekspektasi dengan manusia. Nanti saya bergaul dengan dia, nanti hidup saya tentram, saya nanti selalu bahagia, dia tidak pernah mengecewakan. Jangan demikian. Namun bergaul dengan manusia itu, kata Ibnu Hazm, siapkan diri untuk kecewa. Kalau ternyata tidak mengecewakan, alhamdulillah. Kalau ternyata kecewa, sudah siap untuk kecewa. Ya, dan untuk kiat-kiat untuk bersabar menghadapi bergaul dengan manusia, penjelasan tentang hal ini yang paling bagus disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau punya buku tentang kiat-kiat untuk sabar dalam berinteraksi dengan manusia. Dan ada kajian saya tentang buku ini, ada mungkin di channel YouTube saya, mungkin ada seri kajiannya tentang kiat-kiat untuk bisa bersabar dengan keburukan manusia. Bagaimana cara menghilangkan sifat ujub? Dengan menghayati, merenungkan, meresapkan ke dalam hati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu itu obat syirik, dan iyyaka nasta'in itu obat ujub. Kemudian yang kedua adalah meresapi, memaknai, menghayati, memasukkan ke dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Ada daya dan kekuatan untuk bisa berbuat baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga obat ujub. Saat ramai dan bersama dengan teman yang soleh, rasanya lebih mudah melakukan ketaatan, tapi bila sendirian terkadang merasa berat. Mohon nasihatnya. Itu satu hal yang wajar. Satu hal yang wajar, dan itu manfaat berteman dengan orang-orang yang baik. Namun ini satu hal yang wajar, sehingga oleh karena itu ini pentingnya berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Dan itu bukan riya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah di Mukhtasar Minhajul Qasidi. Sebagian orang menganggap riya ketika bareng dengan orang-orang yang baik, maka dia enteng baginya baca Quran. Karena nginap di rumah orang yang soleh, maka tiba-tiba kok bisa sholat malam gitu. Padahal biasanya bangun-bangun subuh. Tapi gara-gara nginap di rumah orang yang soleh, sejak jam 3 itu sudah dengar klutak-klutik. Ini serumah bangun semua. Kok saya tidur sendirian? Akhirnya jadi jam 3 bisa sholat tahajud. Padahal biasanya untuk subuh saja nunggu iqomat gitu. Namun bisa bangun sholat malam di jam 3 karena gara-gara nginap di rumah orang yang soleh. Maka kata Ibnu Qudamah itu bukan riya, namun itulah manfaat berkawan dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu punya magnet, punya aura, punya apa gitu bahasa orang, yang itu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya.
Kami diberi amanah untuk bimbing teman-teman kami yang lebih muda sebagai sebuah musyrif di sebuah lembaga. Di antara orang yang kami bimbing terkadang masih lalai dalam kewajiban, semisal sholat berjamaah 5 waktu, dan kewajiban di lembaga tersebut sampai batasan mana kewajiban kami dalam mengingatkan sudah gugur. Apakah sekali mengingatkan sudah cukup atau harus terlihat bahwa orang tersebut sudah melakukan kewajiban? Kalau ini hubungannya adalah atas bawah, ya maka tidak hanya sekali. Kalau sekali itu ya hubungannya setara, cuma kawan, maka sekali, 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau ini hubungannya atas bawah, yang atas mengontrol, punya otoritas untuk mengontrol yang bawah, maka tidak cukup hanya sekali 2 kali. Ya, namun ya lebih dari itu. Bahkan ya kalau kemudian masih ngeyel juga, ya, maka perlu dilaporkan kepada pihak-pihak terkait di lembaga tersebut agar melakukan tindakan atas orang itu. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Ya, sebelum diakhiri maka saya ingatkan diri saya pribadi dan jemaah sekalian bahwasanya kita telah mungkin mendengar banyak kalimat-kalimat tentang ilmu, membaca kalimat-kalimat tentang ilmu di 2 kitab yang kita baca di kesempatan sore hari ini. Maka namun satu hal yang patut untuk diingat dan disadari bahwasanya ilmu itu sarana. Ilmu itu wasilah, ilmu itu batu loncatan. Baca kitab itu batu loncatan. Mendengar perkataan ulama itu batu loncatan. Ya, membaca perkataan-perkataan ulama itu batu loncatan. Ya, bukan tujuan. Tujuannya adalah al-amal. Ya, tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar, tujuan kita yang jadi tujuan itu adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi tujuan adalah dapat nikmat terbesar memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya. Yang jadi tujuan adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu didapatkan dengan amal dan bukan dengan ilmu. Ilmu yang tidak membuahkan amal. Surga itu didapatkan kata Nabi dengan taqwa Allah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Itu faktor utama mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan berhenti di batu loncatan, jangan berhenti di sarana, dan jangan menjadikan sarana sebagai tujuan. Maka itu sebuah salah jalan. Ketika sarana jadikan tujuan. Namun jadikan majelis-majelis malaikat yang kita hadiri adalah sebab kelembutan hati kita, sehingga jadikanlah kemudian kalimat-kalimat ilmu yang kita baca, kita dengar itu sebagai nasihat yang kita masukkan ke dalam hati kita sedalam-dalamnya, sehingga sarana tersebut membuahkan target dan tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin semangat untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, semakin semangat untuk meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Semakin kemudian semangat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Manakala majelis-majelis ini itu majelis yang bermanfaat dan berkesan dan membekas, ketika majelis ini membuahkan kelembutan hati, membuahkan akhlak mulia, kita semakin lebih baik tutur katanya, karena sudah bola-balik disindir oleh para ulama dalam perkataan dan nasihat mereka yang kita baca, kita dengar, maka semakin lembut tutur katanya, semakin stabil emosinya, semakin ramah orangnya, semakin besar kasih sayangnya, semakin bisa kemudian memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, sehingga kita jadi sebagaimana yang kita cita-citakan ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah itu kata Ibnu Taimiyah
a'lamul khalqi bil haqq wa arhamu bil khalq. Ahlu sunnah itu punya dua ciri istimewa, a'lamul khalqi bil haqq, yang paling tahu tentang kebenaran karena yang dikaji dalil Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka melek betul dengan mana hak mana batin. Namun itu sisi intelektual ahlu sunnah. Nah, ada sisi spiritual ahlu sunnah. Wa arhamuhum bil khalq, dan paling besar kasih sayangnya dengan orang-orang di sekelilingnya, sehingga semakin besar kasih sayangnya dengan manusia, sehingga memberikan nasihat itu karena cinta dan sayang, menegur itu karena cinta dan sayang. Boleh jadi memarahi orang yang perlu dimarahi, itu istri, anak, atau murid atau yang lainnya, juga karena kasih sayang. Maka itu dua ciri utama ahlu sunnah. Ada ciri dari aspek intelektual dan ada ciri di sisi spiritualnya. Itu dua-duanya, bukan hanya salah satunya. Maka mudah-mudahan majelis-majelis yang kita hadiri bisa mengantarkan kita, mencetak kita pada dua sifat mulia tersebut. A'lamul khalqi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Makin melek dengan kebenaran, namun di sisi yang lain makin besar ibanya, makin besar rahmatnya, kasih sayangnya, bukan makin besar sombongnya, makin besar pongahnya, makin merendahkan orang, makin besar ujubnya, bukan, namun makin besar kasih sayangnya. Demikian, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.